Oke, tes. Oke, halo semuanya. Kenal lagi, gue Pudi. Gue hari ini mau mengajarkan kalian sedikit dan kita belajar bersama mengenai komputasi numerik ya. Komputasi numerik untuk UAS nanti. Oke, dibuat UAS nanti. Jadi kita itu sebenarnya ada beberapa materi. Jadi yang pertama itu ada linear regression. Terus kemudian selanjutnya kita juga ada linear regression of non-linear regression. Berarti ini regresi non-linear ya. Terus kemudian kita selanjutnya juga ada interpolasi atau interpolation. Kemudian selanjutnya kita juga ada integrasi ya, integral, tapi numerik, numerical integration. Dan yang terakhir kita ada ODE atau ordinary differential equations. Nah, mungkin ini materi untuk dari Pak Aris. Mungkin buat kelas dari lain, kelas Panovan mungkin sedikit berbeda materinya. Cuman untuk pada kali ini gue bakal menjelaskan materi menurut materi dari Pak Aris ya. Oke, jadi yang pertama adalah linear regression. Mungkin buat bab linear regression gue bikin halaman baru dulu. Di sini namanya linear regression. Oke, jadi mungkin kita akan membedah PPT-nya Pak Aris terlebih dahulu. Mungkin nanti bakal gue lampirin juga untuk PPT-nya Pak Aris. Bentar ya, gue cek dulu di mesin gue. Sekarang gue buka Capra. Nah, ini dia, curve fitting. Curve fitting. Oke, jadi linear regression tuh kalau misalkan dilihat di sini itu di dalam bab curve fitting ya. Jadi linear regression itu adalah suatu cara yang kita gunakan untuk uh, curve fitting itu adalah apa ya bahasa Indonesia ya? Menyempilkan, menyempilkan, menyederhanakan suatu polinomial berdasarkan suatu data gitu ya. Memfitkan ya, kalau misalkan bahasa coolnya memfitkan. Kayak gitu. Jadi misalkan kalau misalkan kalian mungkin dari PropStat udah belajar ya. Jadi misalkan kalau ada scatter plot kayak gini, ini titik-titik ya. Nah, itu bisa dapat linear regressionnya seperti ini. Terus kemudian kalau misalkan dia bentuknya uh, bisa juga bentuknya seperti ini. Ini itu kalau udah ordo 2 ya. Kemudian dia juga bisa bentuknya ya mengikuti, kemudian bisa juga bentuknya ordo 3 untuk regressionnya. Misalkan ada titik seperti ini. Bisa dia poinnya itu seperti ini. Ini ordo 3 dan seterusnya ya. Ini ordo 1, ini ordo 2. Kemudian ada juga ini ordo 3. Ada banyak contohnya. Kemudian untuk yang linear regression sendiri di sini mungkin kita membedah dari buku dulu ya. Jadi di sini kita lihat kalau misalkan rumus dari linear regression itu bisa dilihat di Capra ya. Ingat kalau misalkan Komnom itu kita menggunakan buku standarnya itu di Capra ya. Entah edisi berapapun sebenarnya sama aja. Jadi untuk rumus dasarnya sendiri kalian bisa lihat penggunaannya itu di halaman sini. Kalau misalkan di ini itu edisi ke sebentar. Edisi 4 ini. Edisi 4. Jadi di sini kita bisa lihat rumusnya di bagian sebentar. Ya, ini dia. Di halaman 360 ya. Atau kalau misalkan di sini bab 14.3, di bagian 14.3 example 14.4 di sini ada linear regression. Jadi caranya itu adalah mungkin simpelnya
kita harus tentuin dulu di mana sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Apakah sumbu yang eh, dependent variable dan manakah yang independent. Jadi tahap yang pertama untuk linear regression, untuk regresi sebenarnya, nggak linear doang. Ya, tapi mungkin kita taruh di linear regression dulu. Linear regression. Jadi kita harus find and determine which one is the independent and dependent variable. Gue nggak pakai variables ya, karena karena ini linear, berarti dia itu cuman ada dua variabel aja. Jadi dari dua variabel ini mana yang independen mana yang dependen. Ya biasanya sih kita pakai X ya, cuman mungkin sedikit flashback untuk yang kelasnya Pak Aris. Variabel itu dia mengikuti data yang diketahui. Jadi kalau misalkan datanya C sama V, kalian boleh ngubah C sama V ini jadi X sama Y, nggak boleh. Jadi harus tetap C sama V gitu ya. Jadi misalkan kalian dapat sebuah data X dan Y gitu ya. Dan kalau misalkan di sini contoh Y-nya itu dependen dan di sini itu independen. Cara ngebedain independen dan dependen itu gimana? Mungkin kalian agak lupa rumus. Bukan lupa. Mungkin kalian pernah lihat rumus Y sama dengan MX plus C. Nah, ini karena Y-nya itu dia adalah hasil output dari input X, berarti yang Y itu adalah dependen terhadap X. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah untuk cara menentukan mana variabel yang dependen dan yang mana independen. Setelah itu, kalian bisa menentukan dari tabel ya. Kalian bisa membuat tabel ya. Seperti ini misalkan tabelnya. Nah, kalian bisa mendapatkan tabel seperti ini. Lalu kalian jumlahkan X dan Y-nya. Ya, dijumlahkan X, Y, X kuadrat, dan X Y-nya ya. Ya, ataupun rumus apapun ya. Atau kalau intinya kalian cari dari tabel tersebut, kalian jumlahkan sumnya, dan cari data-data yang diperlukan oleh rumus-rumus ini. Gitu. Ya, oke. Selain itu, perlu diketahui juga, ketika kalian sudah mendapatkan semua rumus tadi, semua data tadi, kalian bisa tinggal masukin aja. Karena ini data-data rumusnya kita udah tahu ya. Rumusnya karena buat linear regression itu rumus bisa dibilang rumus jadi. Kita langsung dapetin aja sebuah persamaan ya. Seperti ini, A1 dan A0-nya. Kita udah dapat A1 dan A0 ini. Jadi tinggal di input aja. Mungkin bisa diingat buat ini formulanya tuh formula di bab berapa ya. Ini di bab 14-15 dan 14-16. Jangan lupa kalian referensiin kalau misalkan kalian pakai rumus langsung. Diingat-ingat aja. Ini edisi 4 ya. Pacapa. Jadi kalian ingat itu di bab mana dan bagian mana. Jadi kalian kalau misalkan dapat sanggahan dari dosen, kalian bisa menyanggah balik gitu ya. Ini Pak, ini kan dari buku Pak. Menurut buku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau misalkan jawabannya benar, jawaban apa argumen Anda tepat dan bisa diterima oleh dosen. Sebenarnya bukan diterima oleh dosen ya. Kalau misalkan argumen Anda berbobot dan memang benar adanya seperti itu, maka ya kemungkinan besar maka jawaban Anda bisa dimilih. Gitu. Oke, sekarang kita dapat A1 dan A0-nya ya. A1 dan A0. Nah, kemudian kita lihat lagi rumus dasar dari linear regression itu sendiri. Linear regression itu sendiri kita bisa denote seperti ini. Rumus dasarnya. Nah, dari A1 dan A0 tadi kita bisa dapatkan seperti ini. A0 sama dengan ini itu adalah average ya. Ini itu X average dan ini adalah Y average. Jadi jangan lupa selain kalian cari sumnya dari masing-masing yang dibutuhkan ini, sum dari X, Y, sum dari X, sum dari Y, sum dari X kuadrat, dan sum dari X yang dikuadratkan. Kalian juga cari rata-rata dari input variabel dependen dan independennya.
Kurang lebih seperti itu untuk linear regression, ya cepat dan mudah ya untuk linear regression ini. Jadi tidak perlu banyak diingat. Sebenarnya ada lagi, jadi regresi itu kan seperti yang tadi saya bilang, itu ada banyak-banyak order ya. Linear regression itu adalah contoh yang first order. Atau kalau misalkan dilihat gambar itu yang ini ya. Nah, kalau misalkan dia second order ya berarti dia bentuknya itu membentuk grafik x kuadrat ax kuadrat plus bx kuadrat plus c ya. Bx plus c. Dan kalau misalkan order 3 ya seterusnya lah. Bisa x kuadrat plus ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d kayak gitu. Mungkin kita lanjut dulu ke regresi order selanjutnya, yaitu order 2, quantification of error of linear regression. Oh ya, jadi kalian bisa juga mencari errornya ya dari sini. Jadi di sini kalian bisa mendapatkan error dari suatu linear regression. Di sini kita bisa melihat kalau misalkan errornya itu denote dari rumus ini. Ya, kedua rumus ini. Ya, ini ada contohnya juga nih di sini. Yang kalian, kalau misalkan ditanya error dari linear regression, kalian itu yang diambil tuh bukan R-nya ya sebenarnya. Yang kalian cari itu kan R ya. Bisa didapat dari sini tuh dari data-data ini R-nya. Nah, R tersebut nanti kalian kuadratkan, nanti bakal dapat R kuadratnya. Atau R kuadrat di sini itu namanya tadi adalah magnitudo eh, magnitudo dari koefisien determinasinya atau bisa dibilang tingkat errornya lah ya. Jadi misalkan di sini kalian dapat R kuadrat 0,8805. Nah, dari sini kita bisa mengindikasikan kalau misalkan 88,05% dari ketidakpastian model tadi, model yang ini misalkan, model seperti ini misalkan, model yang ini sorry, itu sudah dijelaskan oleh model linear yang yang tadi di atas tadi. Gitu, yang ini ya. Jadi ini gue taruh nanti bakal gue kasih juga ke kalian. Find R kuadratnya. Oke, terus kita cek lagi apakah ada lagi yang perlu kita tambahkan untuk linear regression. Oh, langsung linearization of non-linear relationships. Oke, jadi kita selanjutnya udah bukan linear regression lagi. Non-linear berarti dia udah pangkat lebih dari order 2 ya. Jadi di sini kita anggap yang kita ingin dapatkan itu bukan data yang linear. Data yang linear itu contohnya seperti apa? Misalkan kita didapatkan sebuah data yang scatter ya. Misalkan ada data scatter seperti ini. Mungkin sekilas ini tampaknya nggak linear. Tapi kalau misalkan kalian bayangkan sebuah garis lurus seperti ini masih bisa diterima. Apabila kalian sudah menentukan kayak mungkin kalian untuk melakukan approximation of linear regression itu ada batas error tertentu untuk menentukan apakah data tersebut bisa diterima atau tidak. Sorry, apakah pendekatan linear regression tersebut bisa diterima atau enggak. Tapi kalau misalkan ada bentuk kecenderungan datanya itu bisa dilinearisasikan, maka biasanya bisa dilinearisasikan seperti itu untuk menghemat waktu. Kalau misalkan nggak dispesifikin ya, mau make eh, aproksimasi linear regression yang mana, kayak gitu. Jadi misalkan ya kayak gitulah tadi. Oke, jadi misalkan kita tadi di sini tadi kan udah yang linear ya. Kalau misalkan dia ada data non linear seperti ini, bagaimana kita seperti ini? Bagaimana caranya kita untuk melakukan linear regression? Atau misalkan ada data seperti ini, bagaimana kita melakukan linear regressionnya? Dan datanya seperti ini, bagaimana kita melakukan linear regressionnya? Nah, sebenarnya ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan mengconvert atau mengubah
mengonvert atau mengubah data tersebut, sorry bukan, mengubah regresi tersebut menjadi exponential regression atau logarithmic scale logarithmic scale linear regression atau exponential scale linear regression. Contohnya itu seperti ini. Jadi ini ada linearization-nya. Jadi ketika data tersebut tidak bisa dilakukan linear regression atau errornya terlalu tinggi untuk dilakukan linear regression, kita bisa menggunakan eh, linearisasi untuk menghasilkan data yang linear atau pendekatan linear regression seperti itu. Jadi di sini kita ada contoh juga ya. Jadi di sini kita ada fitting data with the power equation. Power equation itu berarti dia itu berbentuk pangkat ya di sini. Untuk caranya pun sama. Di data can be set up bla bla bla. Jadi kita tentukan dulu average-nya, y average-nya. Mungkin ini ada bab-bab lah ya. Gue tulis ya, di bawah. Terus di sini ada linearization. Gue kotak ya. Ya, jadi linearization. Selanjutnya di sini kita cari x-nya juga. Dari tabel-tabel tersebut kita cari sum-nya. Cuman bedanya ketika kita menggunakan linearization, data-data tersebut kita convert ya dari x ke logaritmik. Misalkan di sini kita kalau menggunakan logaritmik ya, logarithmic scale, kita ubah dari data yang tidak linear atau non linear tadi kita ubah ke data yang kita ubah ke log x di sini. Misalkan 10 menjadi 1 ya. Kemudian 20 menjadi 1,3 dan seterusnya. Ya dan y-nya juga sama. Lalu dari data kemudian data log x dan log y tersebut ini akan mengganti data x y yang ada di sini. Data x y yang ada di sini. Yang ada di sini tadi. Nah, data x y tersebut selanjutnya kita bisa gunakan sebagai linearization of linear regression. Gitu ya. Kita linearisasikan. Nanti kita bisa membentuk sebuah linear regression tetapi dalam logarithmic scale. Bisa jadi seperti ini nanti dia bentuknya. Grafiknya. Untuk nanti kan kita kan bakal dapat A1 dan A0-nya. A1,98 dan 0,56. Itu merupakan A1 dan A0 untuk yang bagian ini. Mungkin untuk data-datanya juga kita bisa lihat dari sini contoh-contohnya. Untuk kalau misalkan dia adalah natural logaritma atau ya natural log, kita bakal dapat alpha 1 dan B0 dan kita ya bentuknya seperti ini. Kalau misalkan dia logaritma biasa, kita bentukannya seperti ini untuk dimasukkan ke rumus A1 dan A0-nya. Dan kalau misalkan kita menggunakan inverse-nya ya, kita bakal dapatkan seperti ini. Gitu, kurang lebih seperti itu buat rumus-rumusnya. Jadi kurang lebih cara-caranya sama, cuman yang berbeda kalau misalkan di linearization, yang di tahap akhirnya, yang rumus ini diganti ya. Sama seperti linear regression, tetapi pada tahap yang ini digantikan dengan 3 rumus ini. Ini untuk natural log, ini untuk lognya biasa, dan ini untuk eksponensial. Bukan eksponensial, ini tuh namanya apa ya?
Seperti per export ya namanya di sini nggak dijelasin. Kalau nggak salah ada exponential plot juga deh. Sebentar. Oh nggak ada. Oke. Berarti cuma ada tiga ya. Natural log, natural log scale, logarithmic scale, sama inversi explot ya. Oke. Nah, jadi di sini juga ada dijelasin nih. Each x has a fixed value. It is not random and is known without error. Y values are independent from random variables. The y values for a given x must be normally distributed. Ya, ini sebenarnya syarat-syarat yang tadi di awal sini untuk nentuin independent dan gimana caranya buat nentuin linear regression. Kemudian ini adalah algoritma buat di MATLAB-nya, nggak perlu lah ya. Nah, kemudian di sini kita juga ada contoh-contoh buat nentuin linear regression contohnya, case study-nya. Di sini ini gue zoom. Kita menentukan gimana caranya untuk membuat pendekatan dari second order dari rumus ini, the Michaelis-Menten equation, sama Michaelis-Menten untuk nentuin katalis enzim ya di sini untuk kimia berarti. Nah, dari rumus-rumus ini kita mendapatkan data pengamatan sebagai berikut. Kemudian kita lakukan, kalau misalkan dilakukan linear regression, itu kita bisa mendapatkan data-data itu seperti ini, dengan error 93,44. Nah, mungkin kalau misalkan kita menggunakan linear regression, kita masih menggunakan linearisasi ini. Kita menggunakan linearisasi yang kurang tepat tapi. Jadi kita menggunakan linearisasi yang plot per Y per X tadi. Kami inverting menggunakan inverse tadi tidak benar. Inverse YX. Tapi di sini kita ubah menjadi inverse V. Kemudian di sini kita juga mendapatkan di mana errornya itu sekitar sekian. Gitu. Nah, mungkin di sini dia menjelaskan bagaimana metode yang berbeda itu sangat mempengaruhi tingkat error. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalkan error the high value of R2 might lead you to believe that this result is acceptable. Inspection of the coefficients might raise doubts. Jadi, kalau misalkan kalian lihat satu persatu koefisien dan hasil variabel dari persamaan panggung tadi, kita lihat kok ini kurang sesuai gitu. Jadi, oleh karena itu, kita bisa menggunakan linearisasi yang lain gitu, metode linearisasi yang lain. Sedangkan kalau misalkan kita nggak melakukan linearisasi sama sekali, malah di sini kita mendapatkan error yang sangat besar ya, sekitar 64% gitu. Error sekitar 36%. Dan jauh lebih besar daripada error yang tadi, yaitu 3,6% ya. 6,6%. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan linearisasi yang lain, yaitu sebentar, gue baca dulu. Oh, jadi ini beda order. Kalau misalkan yang ini tuh linearisasi order pertama, yang ini tuh dia linearisasi order kedua di sini. Jadi kita bisa mendapatkan model yang lebih kuat ya ketika kita menggunakan order yang selanjutnya gitu. Jadi beda ordernya aja. Jadi kita bisa mendapatkan V-nya sebagai berikut. Lalu kita ubah dan kita masukkan nanti datanya dapat ya. Mungkin bisa kalian bisa baca lebih lanjut. Gue mungkin buat menghemat waktu juga. Oke, selanjutnya bisa di latihan-latihannya.
nanti gue bakal kasih beberapa latihan gue kalau misalkan spot waktunya, atau gue kirim latihan dari Pak Alex aja. Kemudian di sini ada general linear least square non linear regression. Jadi di sini kita bakal menjelaskan mengenai polynomial regression. Kalau misalkan tadi kan linear regression ya, dia order 1. Nah, selanjutnya kita ke polinomial, yaitu dia order 2. Nah, untuk rumus-rumusnya itu, jadi di sini kita ya mirip-mirip sama order pertama tadi, cuman bedanya di sini kalau misalkan dia linear regression kan berarti dia SR sama dengan YI min A1 A0 min A1 X1 terus kemudian dikuadratkan. Nah, kalau misalkan di sini dia udah nambah satu variabel lagi ya. Menambah yang order 2-nya, variabel order 2 dan juga satu variabel untuk A2 di sini. Nah, dari sini kita kemudian ya melakukan penurunan biasa, kita melakukan apa namanya nih? Diferensial ya. Diferensial terhadap masing-masing konstanta, masing-masing koefisien polinomial. Kemudian di sini nanti kita bisa memfitnya sebagai bentuk seperti ini gitu. Nah, ini adalah nanti buat nyari bentuk ini, kita bisa menggunakan matriks ya buat penyederhanaannya. Nah, buat cara menghitungnya sendiri kurang lebih sama. Jadi kita nentuin X-nya sum X, kemudian sum Y, kemudian semua yang kita butuhkan di sini, semua bagian-bagian yang dibutuhkan di sini, termasuk N, X, sum dari X, sum dari X kuadrat, sum dari X pangkat 3, sum dari X pangkat 4. Jadi ini tuh sebenarnya bakal terus-terusan gitu ya. Bakal kita pakai terus-terusan buat yang tabel sum X dan tabel sum Y gitu. Nah, dari sini seperti yang bisa dilihat di sini kita bisa lihat di sini ada X, sum X yang nggak dihitung ya. Harusnya sebenarnya sum X harus dihitung di sini dapat 15 ya. Kemudian sum-nya juga dihitung. Kemudian sum X kuadrat nggak ditaruh di sini, sum X pangkat 3 nggak ditaruh juga di sini, sum X pangkat 4 juga nggak ditaruh di sini. Ya, dihitung semua sih data-data yang di sini. Kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi. Bisa dilihat di sini kan menggunakan bantuan matriks ya untuk menentukan A0, A1, A2 seperti yang bisa dilihat di rumus ini. Terus dari sini kita mendapatkan A0, A1, A2-nya dan kita masukkan ke data ini. Y sama dengan bla 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 tadi. Nah, kemudian untuk menentukan di sini kita diminta untuk menentukan R-nya juga ya. Oh enggak disuruh nentuin error. Cuman kalau misalkan kalian disuruh nentuin error, di sini ini ada rumusnya di atas tadi. Nah, di sini for this case the standard error untuk polinomial order 2 ya. Ya, ini order 2. Ini rumusnya adalah SR-nya dibagi sama n minus m plus 1 di mana n itu adalah jumlah dari berapa datanya dan m itu adalah jumlah dari banyak koefisiennya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena di sini kita mendapatkan sorry, M itu adalah jumlah variabelnya dan N itu adalah jumlah datanya. Jadi misalkan di sini ada dua variabel, berarti 2, M-nya 2 dan N-nya itu 6 berarti kan. Nanti kita masukin ke sini. 2, 6 min 3 berarti per 3 ya, tadi benar, dibagi 3. Terus yang SR-nya itu kita dapetin dari mana? SR itu didapetin dari sini. 3,74657. Dan yang ini dapatnya itu dari mana? Dari rumus yang awal tadi. Kayak gitu. Jadi buat datanya sebenarnya dipakai semua ya. Jadi ingat aja tabel-tabel ini yang utama-utama ini nanti kalian bakal dapat hasilnya. Nah, terus di sini bisa lihat ini kan parabola ya bentuknya untuk second order. Benar kan seperti yang tadi. Yang di sini. Parabola dia bentuknya. Kemudian di sini ada ketika dia itu jadi ketika kalau misalkan ada banyak linear regression, gimana caranya buat kita menentukan pendekatannya gitu. Nah,
ketika dia itu pendekatannya itu misalkan di sini dilihat ada banyak data ya, dia bentuknya tiga dimensi gitu ya. Dia mempunyai tiga sumbu gitu. Nah, salah satu cara untuk menentukan ketiga data ini kita bisa menggunakan misalnya kita masih bisa menggunakan order 2 untuk menyatukan segala data-data tadi gitu. Nah, caranya gimana? Ya rumus yang tadi ya. Menggunakan rumus yang tadi, cuma bedanya di sini itu kita menggunakan eh, menggunakan penggabungan data. Sorry. Ya, jadi data ini digabung ya. Data-data ini digabung menggunakan rumus ini. Mungkin bisa lihat di sini contohnya. Nanti data X1 dan X2 ini digabung ya. Misalkan di sini itu N X1, 1 I. Berarti itu yang X1, I jumlah, terus X2, I dijumlah, terus X1, I-nya dijumlah juga, X1 kuadrat, I-nya dijumlah, dikali juga di sini, dan seterusnya gitu lah ya. Nah, nanti bakal dapat uh, matriks ini dan bakal kita solve seperti biasa. Gitu. Terus kemudian juga bisa di-extend juga ya menjadi M dimensi. Jadi maksudnya itu ada yang M tadi. Jadi ada hubungannya sama M tadi. Yang M ini menjadi M ya. Apapun jumlahnya. Di-extend, di M dimension. Rumusnya masih sama di sini. Standar errornya. Bisa dilihat. Nah, ketika jadi extend, maka kita untuk cara menghitungnya sendiri bisa dilihat di lebih lanjut ya. Gue nggak bakal jelasin lebih lanjut mungkin untuk menghemat waktu juga. Oke, terus di sini, oh iya, ini juga nih, general least square. Nah, jadi di sini kita juga kalau misalkan di Pak Aris kita juga disuruh buat bikin least square ya, linear least square. Jadi di sini kita menggunakan sedikit apa nih? Z itu ya ini gue kurang tahu namanya matriks apa ya Z nih. Ya intinya kita harus menentukan sebuah untuk menggunakan sebuah least square untuk menggunakan metode least square linear least square. Jadi kita harus membentuk matriks ini di mana matriks Y sama dengan matriks Z dikali A plus E. A dan E ini juga matriks ya, bisa sebuah matriks di sini bisa dilihat. Kemudian Y juga sebuah matriks di sini. Jadi ini maksudnya tuh ada banyak data ya. Jadi dia itu jadi ada Y1, Y2, Y3, Y4. Jadi yang dependent variabelnya ada banyak, yang independent variabel juga ada banyak. Dan otomatis kalau karena seperti itu errornya pun banyak, yaitu error ya di sini. Nah, kemudian dari sini kita bisa mendapatkan SR-nya. Rumusnya kayak gini. Sum dari Y minus sum dari perkalian AJ itu berarti dia itu I kali J. J itu kolomnya dan I itu adalah nya. Berarti A yang J-nya, A dari kolomnya, A0, 1, A2, 3, 4, dan JI. JI itu berarti dia itu yang diambil tuh yang eh, berarti tiap berarti ini harus dihitung tabel ya.
per kolom sama per tabel tuh beda-beda hitungannya. Nah, lalu dari sini kita hitung juga, kita bentuk sebuah untuk SR ini buat nanti hitungan error ya. Nah, buat ngitung outcome prosesnya, kita dari yang matriks Z tadi, kita ubah menjadi rumus seperti ini. Z transform dikali Z transform, Z ditranspos dikali Z, terus kemudian dikali dengan variabel matriks A yang nanti kita bakal dapat variabel matriks A ya. Nanti dari ini kita tinggal inverse aja. Kita inverse ke sini. Kemudian kita bisa mendapatkan nanti nilai-nilainya ya. Kita bisa mendapatkan nilai-nilai A-nya. Nah, kemudian ya dari situ kita bisa dapat R-nya juga dari SR tadi. Mungkin kita langsung ke contoh aja kali ya. Contohnya di sini nggak pakai, ya mungkin dari baca kode matanya dulu ya. Ini buat nentuin oh ini kayak factorization. Astaga lupa apa namanya. Ini SVD ya guys. Ini itu ya ini key factorizationnya. Di Z transpose dikali Z terus kemudian kali, oh ini buat nyari A ya, kita nyari A nya dulu benar tadi. Berarti habisnya dapat Z kita nyari A nya, terus kita nyari SR juga. Dari SR kita dapat R kuadratnya. Nah, terus kalau udah dapat A nya ya tinggal dimasukin ke rumusnya aja, karena 0 A1 A2 sama X kuadrat. A1 berarti nggak ada X nya, terus A2 A2 nya berarti yang X, dan A3 nya itu yang X kuadrat ya. Kalau lebih seperti itu, dapat R kuadrat dan SY per X. SY per X itu tadi buat standar errornya itu SY per X berarti. Kalau yang linear regression tuh yang errornya itu yang R kuadrat, kalau misalkan di square itu yang errornya itu yang SY per X. Kayak gitu. Oke, mungkin buat cara-caranya nanti kalau buat cara rumusnya, mungkin kalian ini kan nggak ada proses hitungannya langsung ya. Nah, cuman kalau misalkan di Pak Aris kemarin, itu ini keluar di contoh PR. Jadi kalian coba dekomposisi kodenya ini, algoritmanya ini, kalian ubah jadi proses hitungannya. Misalkan di sini kan kita kan dapat hanya pertama nyari Z, terus kemudian kita cari kalau misalkan Z transpose dikali sama Z, matriksnya itu ngasilin apa. Nah, kalau misalkan kita inverse dan kita coba cari nya itu dari rumus tadi itu yang ini, itu gimana hasilnya. Terus ya cari SR-nya, terus baru dari SR kita dapat R kuadrat sama bisa dapat standar errornya. Kayak gitu. Ya, ini bisa lihat 99,85 itu R kuadrat ya. R kuadrat 100 dikurang 99,85 kan 1,115 ya. Nah, beda-beda dikit lah sama standar apa uncertainty-nya sama standar errornya kayak gitu. Terus buat key factorization sama flash operator itu nggak kita pelajarin yang di sini di kelasnya Pak Aris.
Kita langsung ke Fourier analisis nggak ada. Analisis itu di Sinsis. Nah, selanjutnya kita ke polynomial interpolation. Oke, jadi interpolation itu ya kurang lebih itu adalah sebuah cara sebentar baca polynomial interpolation itu gue catat ya. Regressionnya enggak gue catat. Ya udah. Jadi ada polynomial interpolation. Kemudian interpolation itu kurang lebih itu cara kita untuk memfit data juga ya, salah satu cara untuk curve fitting. Jadi di sini itu ada satu yang ini ada contoh ada yang linear, kemudian di sini ada yang second order dan di sini ada yang third order ya, dan seterusnya lah ya. Nah, caranya itu gimana? Di sini bisa dilihat itu dia itu cuman menyambungkan titik-titik ya modelnya. Kalau misalkan ini makainya ini kan 3 titik. Kalau misalkan seperti ini kita nggak bisa pakai interpolation. Kalau misalkan kita coba menyambungkan titik, malah jatuhnya itu jadi malah bisanya itu kalau 3 titik tuh regresi linear. Kalau misalkan 3 titik kayak gini kita pakai interpolation. Kalau misalkan mau nyambungin titik. Kalau 4 titik ya bisa juga regresi linear tapi jadi titiknya nggak kesambung jadi pendekatan. Kalau misalkan ini itu kita titiknya tuh nyambung gitu. Jadi bedanya interpolation sama regresi linear gitu. Jadi kalau misalkan regresi linear itu dia itu melakukan pendekatan berdasarkan point. Kalau misalkan interpolation itu dia mengikuti titik-titik yang tahunya gitu, titik-titik datanya. Misalkan ada data seperti ini. Nah, interpolation itu kalau misalkan dia ngikuti titik-titiknya gitu. Gitu. Dia modelnya tuh kayak gitu. Nah, jeleknya dari interpolation itu apa? Dia itu bakal menghasilkan titik yang tepat pada titik yang mendekati titik yang memiliki error kecil pada daerah yang diketahui errornya. Misalkan seperti ini. Tapi kalau misalkan dia udah keluar dari titik yang diketahuinya, dia itu bakal tidak bisa dikontrol gitu. Misalkan jadi seperti ini. Padahal harusnya itu seperti ini. Nah, atau mungkin dia jadi seperti ini, atau mungkin dia jadi malah seperti ini gitu. Jadi dia itu uncontrollable kalau misalkan dia di luar titik yang tidak diketahui. Gitu. Itu adalah ciri khas dari interpolation dan kekurangan dari interpolation itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan tadi linear regression itu mampu memprediksi data sesuai dengan ordernya gitu. Misalkan order 1 berarti dia cocok untuk order 1. Dan dia itu memiliki tingkat kalau misalkan ordernya tepat itu memiliki tingkat error yang stabil gitu ya. Misalkan order 2 kita menggunakan curve fitting order 2 maka dia itu akan tingkat errornya itu akan selalu stabil. Kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke rumusnya. Jadi di sini itu ada contohnya ya. Di sini ada polynomial regression ya. Polynomial interpolation. Untuk interpolation itu ada banyak macam ya. Kalau misalkan first order itu linear interpolation, second order itu quadratic atau parabolic interpolation, third order itu cubic interpolation. Mungkin quadratic interpolation pernah kita dengar kemarin ya pas di bab-bab komunum awal. Cube juga mungkin kemarin sudah pernah didengar pas UTS kemarin kita sempat ada UTS tentang cubic interpolation ya. Pada soal apa ya? Oh, pada soal optimization ya. Yang untuk minimization itu ada yang buat quadratic interpolation. Nah, caranya itu sendiri. Jadi misalkan kita itu mempunyai sebuah parabola dengan mempunyai sebuah function parabola ya, dan kita disuruh nyari koefisien-koefisien P1, P2, dan P3 seperti di sini. Nah, kemudian kita juga punya tabel-tabel data 17.1 tuh mana ya? Nih, tabel-tabel ini. Nah, gimana caranya buat kita proses dari data X1-nya kalau X1-nya sekian, Fx-nya sekian, X2-nya sekian, Fx2-nya sekian, X3-nya sekian, dan F3-nya sekian. Nah, kemudian dari sini kan kita punya 3 data nih. Nah, kita bisa membuat polynomial of the 3 nih dari sini berarti ya. Polynomial of the 2. Jadi kalau misalkan interpolation itu dia itu membutuhkan n plus 1. Jadi misalkan kita mau bikin polynomial order 2, berarti kita butuh 3 data. Kalau mau bikin order 10 berarti kita butuh 11 data gitu.
Jadi misalkan di sini kita ada 3 data, kita cuma bisa bikin polinomial order 2 gitu. Nah, dari sini kita bikin aja sesuaikan sama rumus yang nggak dikasih tahu di sini. Nih, di sini nih. The general formula for an n-1 order polynomial can be written as followed gitu. Jadi kan kita kan ada 3 tadi, 3 data, kita bisa masukin ke 3 data tersebut gitu. Jadi kita ganti x-nya kita ganti dan y-nya kita ganti, fx-nya kita ganti. Sorry. Kemudian kita cari P1, P2, P3-nya menggunakan matriks, kita dapat nanti fx-nya. Nah, kemudian ketika ditambah 350 itu berapa? Kita nanti bakal dapat gitu. 350 kan ini masih di dalam angka range ya, jadi masih bisa dibilang lumayan akurat lah. Kayak gitu. Nih, jadi ini bakal ngejelasin kekurangan dari interpolation ya. It has a serious deficiency. Kurang lebih kurangnya sih yang tadi sih yang gue jelasin. Mungkin gak usah gue jelasin, gue skip aja kali ya. Nah, selanjutnya itu ada Newton interpolating polynomial. Ini tuh sebenarnya alternatif dari yang cara tadi. Kalau misalkan yang tadi itu kan kita menggunakan matriks terus menggunakan rumus dasar ya. Yang ini, kalau misalkan di sini itu kita menggunakan penurunannya Newton gitu. Penurunan Newtonnya itu gimana? Ya, misalnya seperti ini. So, connect two dots with a straight line linear interpolation. Tuh, misalkan kita mau nyambungin 2 titik, ya digarisin aja kan. Terus ini berarti karena ini rumusnya pakai rumus turunan rumus slope ya. Berarti kita bisa denote kalau misalkan rumus Newton interpolating Newton tuh menggunakan slope gitu. Jadi di sini kita bisa ubah rumusnya tadi jadi f1x sama dengan f1x ditambah slope dari masih jadi kayak dia itu modelnya itu untuk abis dari titik satu titik itu dia nentuin slope-nya, terus abis itu baru bisa disambungin gitu ya modelnya. Iya, ya kurang lebih gitu lah. Jadi ini bisa lihat nih contohnya nih. Jadi titiknya itu dia itu tergantung dari titik mana yang dijadikan referensi ya. Between lon 1 sama dengan 0 dan lon 6 sama dengan repeat the procedure but use a smaller interval that the true value of 2 is 0.693. Ini kita cari kalau misalkan dia x1 sampai 6 di antara x1 sama x6 itu kita bisa dapat data sebagai berikut. Nah, kalau errornya tuh lumayan gede ya, error 48,3% itu errornya. Nah, kalau misalkan kita mendekati ke titik aslinya di x1 sama x4, kita dapat nilai yang lebih mendekati ya. Jadi ketika dia itu menggunakan 2 titik yang lebih dekat untuk linear interpolation, itu maka data yang didapatkan tuh bakal lebih tepat lagi gitu. Oke, terus selanjutnya ada quadratic interpolation. Ya, buat rumusnya ya kalian bisa lihat sendiri aja. Gue cuma ngejelasin secara singkat aja. Quadratic interpolation tuh di sini ya kurang lebih sama linear interpolation, cuma dia itu pakai parabolik. Nah, convenient terus rumusnya itu bisa dilihat di sini juga. Dan ya kurang lebih sama ya. Kita masih menggunakan di sini tuh bedanya kalau tadi itu cuma dua 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 variabel ya, dua konstanta buat Newton interpolating polynomialnya, sekarang ada dua gitu. Iya, ada dua sekarang. Ada tiga, sorry. Ada yang sini, yang B1 yang nentuin fx-nya, terus kemudian yang B2-nya yang nentuin slope-nya, dan yang B3-nya itu buat nentuin slope antar, apa tadi ya? Antar garis ya. Ini kan ini slope antar titik, ini slope antar garis. Nah, buat slope antar garis itu nanti dia bakal, istilahnya ya, gambarnya tuh misalkan ada 2 titik kayak gini. Jadi nanti dia tuh bakal tek 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 gitu ya.
modelnya tuh. Itu buat slope patah garis yang 3 ini. Kayak gitulah modelannya. Nah, kemudian cara-caranya juga kurang lebih sama. Ya, kalian bisa cek di sini juga buat quadratic interpolation. Kurang lebih buat interpolation sih caranya mirip-mirip. Nah, makanya di sini ada general form of Newton interpolating polynomials. Jadi dia tuh bakal bisa kita bikin sampai order berapapun ya. Kalau misalkan order 1 linear, order 2 itu kuadratik atau parabolik, order 3 kubik, dan order 4 selanjutnya. Jadi dia tuh bisa berulang kali digunakannya. Kayak gitu. Ini ada rumusnya di sini juga. Kalian bisa cek sendiri nanti. Nah, buat urutannya, urutan dari cara ngitung, kan ini kan kayak kalau misalkan order 1 tuh di sini kan ya. Misalkan buat order 1 berarti kan dia order 1 berarti cuma cukup ngitung B1-nya aja. Terus order 2 berarti kita ngitung sorry. Kalau misalkan order 1 berarti kita ngitung 2 ini. Kalau misalkan order 2 kita berarti ngitung 3. Kalau misalkan order 4 berarti kita ngitung order 3 berarti kita ngitung 4. Order 4 berarti kita ngitung 5 ya. Kan di sini kan order 4 nih. Berarti kita ada 4 step. Nah, buat urutan dari order 3 itu sendiri bisa di sini. Kalau kita menggunakan fx1 ya buat langkah awalnya, itu kita cuma bisa mulai ke bisa ngitung slope antara titik 2 dan titik 1, lalu slope antara dua garis ya, garis antara titik 32 dan titik 21, lalu kita baru bisa ngitung slope antara titik 32 dan 21 dan dengan titik 43 dan 32 gitu. Tentuin slope keseluruhan order 3-nya gitu. Nah, kalau misalkan order 4 ya kurang lebih sama, cuman kalian bisa nambahin di sininya. Misalkan untuk nambahin di sini berarti ada fx5, terus ya kurang lebih caranya itu sama ya untuk apa nih step-stepnya ya, step-step tabelnya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus di sini tuh contohnya, contoh yang tadi, contoh penerapan yang order 3 ya ini ya. Ya ini order 3. Terus nanti kita dapat sekian gitu. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini jeleknya interpolation nih. Jadi kalau misalkan kita nentuin titik yang di dalam range titiknya, kalau titiknya berdekatan tuh dia akurat gitu ya. Kalau misalkan titiknya jauh dia jadi nggak akurat. Walaupun di dalam range ya kurang akurat lah. Tapi kalau misalkan dia udah keluar range, wah jadi malah bisa error jauh ya dan gitu. Jadi jeleknya interpolation tuh kayak gitu. Terus di sini juga ada Lagrange interpolating polynomial. Caranya kurang lebih mirip sama Newton interpolating polynomial. Sama-sama pakai slope ya di sini. Cuman metodenya sedikit berbeda. Kalau misalkan tadi kan dia itu slope antara dua titik ya. Kalau misalkan ini itu slope antara dua garis, tetapi dia itu dengan mengkonekkan, jadi dia nentuin slope antara misalkan titik satu dengan titik satu pada Y1 dengan titik 0 di Y2 gitu. Terus kemudian dia nentuin lagi titik slope antara X2 di titik X2 Y2 dan dengan titik X1 dengan titik X1,0 gitu. Ya, kemudian dari sini ya mungkin juga bingung ngejelasinnya. Ini tuh dia kayak ngebentuk trapesium gitu, terus habis itu baru ditarik garis gitu lah modelnya. Kayak gitu. Jadi dia membandingkan dua titik dengan titik nol gitu. Ini dibandingin sama ini, eh, kan ini dulu itu mungkin gue ulang kali jelasinnya ya, lebih gampang ya. Jadi misalkan kita ada dua titik nih, kita itu ngebandingin titik ini sama nolnya titik ini. Terus kemudian yang titik satunya kita ngitung slope-nya titik ini sama nolnya titik ini. Kemudian kita tarik garis. Nah, dari L1 fx1 ini dengan L2 fx2 ini kita bisa dapat garis yang ini gitu. Jadi rumus yang ini tuh bisa lebih cepat tetapi juga bisa lebih lama gitu. Kalau misalkan dia order rendah itu lebih cepat pakai ini hitungan manualnya. Cuma kalau misalkan dia order tinggi itu lebih cepat pakai Newton polynomial gitu. Soalnya kita lebih biasa, lebih walaupun caranya lebih panjang tapi lebih gampang dihitungnya Newton.
interpolating polinomial. Ini tuh cepet tapi dikit stepnya tapi lumayan hitungan lumayan kompleks lah. Soalnya jadiin salah gitu kan. Kemudian cara-caranya bisa kalian lihat sendiri, ya kurang lebih sama kayak masukin rumus dari interpolating polinomial. Terus ini ada inverse interpolation. Buat inverse interpolation itu kalian bisa ngebalik fx sama x juga, fx sama x aja. Atau kalian nentuin interpolation dari x fx, lalu kalian masukin ke rumus ini. Jadi kalau misalnya kan contohnya di order 2 ya, kalian dapat ini misalkan x fx gitu ya. Kalian interpolation x fx biasa, terus kalian dapat ininya eh interpolation approximate dari fx sama x-nya, lalu kalian inverse pakai kuadratik formulanya. Nanti kalian bisa dapat lah ya y-nya dari sini. Gitu. Bisa juga kalian inverse, kalian balik x jadi fx dan fx jadi x jadi kayak gini. Terus kalian hitung pakai interpolation di atas. Cuma datanya nanti jadi aneh ya. Dan kebanyakan tuh jadi ini nih, oscillations. Jadi itu nanti dia tuh grafiknya tuh kayak sinus gitu. Grafiknya tuh jadi gini. Nggak nggak stabil gitu. Dan lebih banyak errornya gitu. Kan kita kan pakai titiknya kan kayak gini ya. Kalau misalkan ada titik gini, terus grafiknya kita tuh model tuh gini gitu. Nah ketika di titik sini kan modelnya itu gini ya. Pas di titik jauh itu dia itu ya misalkan seperti ini lah. Kayak gini, sini di sini. Nah jadi itu dia titiknya tuh modelnya kan kalau misalkan kita inverse itu dia jadinya yang di sini itu jauh kan jaraknya antar titik, terus di sini malah mendekat, 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 terus di sini menjauh, menjauh, menjauh lagi. Jadi kayak yang di jauh-jauh ini dia rawan interpolasi. Nanti dia tuh jadinya modelnya bisa jadi pendekatannya kayak gini. Misalkan di sini, terus gini lagi, terus gini, 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 gini. Terus jadi ripple baru jadi grafik gini lagi. Nah, itu bisa tuh biasanya bisa kejadian di interpolation. Kayak gitu modelnya. Terus, nah ini juga nih, extrapolation. Extrapolation itu step in the unknown. Jadi yang tadi gue bilang, the curve beyond the known region. Jadi ketika kita mencoba datanya di luar region yang diketahui atau region yang dimiliki datanya itu interpolation tuh jadi nggak masuk akal gitu. Misalnya kayak gini nih. Datanya kan akhirnya kan kita masuk akal tuh datanya naik ya. Nah, tapi ketika di sini dia malah turun gitu. Jadi makanya itu nggak cocok buat nentuin interpolation. Interpolation itu cocoknya untuk menentukan data yang tidak diketahui antara dua titik. Gitu. Makanya dulu kita bisa pakai buat optimization. Gitu. Kalau buat predik data kita makanya regresi. Gitu. Terus spline piecewise interpolation kita ada nggak ya? Spline, linear spline. Gue cek di umum kan ya. Oh, langsung integration. Oke. Okay. Spline itu nggak ada. Nah, ini dia. Integration dan differentiation. Integration ya berarti integral, differentiation tuh berarti ODE. Ya, buat integration tuh gue ada catatannya. Ya, ini. Mungkin gue ngejelasin dari catatan aja karena gue ada catatannya. Jadi di sini numerical integration dan differentiation di sini kita dijelasin lah ya sama Pak Muiz dasar-dasar ini kan di apa namanya differentiation ya, terus kemudian integration. Nah, bedanya integration sama differentiation. Kalau misalkan differentiation itu kita menentukan slope-nya, mendapatkan slope-nya pada suatu titik. Kalau misalkan integration itu kita mendapatkan luasnya ya.
luas daerah yang di bawah suatu grafik. Gitu. Ya bla 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 ya. Ini ada rumus-rumusnya. Terus kemudian di sini ada yang rumus trapezoid. Terus juga di sini ada rumus Simpson. Ya kurang lebih kayak gitu. Mungkin kayak lebih enak gue jelasin di buku deh daripada ngajelasin dari catatan singkat. Oke, numerical integration formulas. What is integration? Ya, skip. Ah nih Newton codes. Jadi ini adalah salah satu contoh yang paling biasa kita pakai ketika kita menggunakan numerical integration. Jadi Newton codes itu kurang lebih itu sebuah cara untuk menentukan approximate area ya berdasarkan suatu titik-titik. Jadi ini kita bagi-bagi titiknya. Jadi ini kan kalau misalkan kita pakai garis lurus ya. Terus ini kalau misalkan kita pakai order 2. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai si Newton codes itu tuh kita bagi-bagi modelnya. Kayak lihat yang di sini nih, Newton codes formula. Jadi integrasinya kita bagi-bagi antar titik-titik gitu modelnya. Ya mirip-mirip sama metode trapezoid lah. Nih, mirip sama trapezoid. They are based on the strategy of replacing complicated function with an approximate function that is easy to integrate. Jadi ya model kan kayak gini kan. Ini kita bagi-bagi bagiannya, terus kita integralin satu-satu gitu. Jadi lebih gampang gitungnya. Itu pendekatan yang Newton codes. Nah, selanjutnya kita juga ada trapezoidal rule. Trapezoidal rule yang itu kurang lebih menghitung garis lurus ya, menghitung suatu trapesium antara dua titik. Jadi kita tarik garis ya, mirip-mirip sama cara yang ini. Jadi ada dua titik misalkan, terus kita tarik garis, terus kita tentuin tuh integration itu berapa, hasil integral itu berapa, kayak gitu. Jadi misalkan di sini, nah rumusnya itu sendiri bisa disederhanakan karena kita menggunakan garis lurus. Itu bisa kita sederhanakan jadi ini nih. Rumus dasar itu dari sini integral AB sama dengan A dikali FA plus ini kan slope-nya ya. Slope dari titik A dan B dikali sama X dikurang titik A. Terus dx. Nah, dari hasil integralnya itu nanti kita bisa dapat ini. I sama dengan B min A dikali F plus A ditambah FB bagi 2 gitu. Atau average dari kedua titik ya. Ya kurang lebih ini rumus trapezoid sih, rumus trapesium kayak gitu. Terus dari sini ini rumus yang tadi B min A dikali rata-rata tinggi B min A B min A ke rata tinggi. Ya benar. Ya bisa dibayangin kayak gitu. Nah, terus kemudian di sini kita juga ada diketahui error dari rumus trapezoid itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita ditanya nyari error ya kalian masukin rumus ini di mana F aksen tangga ini eh, F turunan kedua dari error ini itu merupakan apa ya bisa dibilang ya eh turunannya sih turunan dari pasangan tadi kurang lebih kayak gitu lah turunan dari apa namanya pendekatan tadi ya nggak tahu sih ya buat nyari arahnya mungkin nanti kalian bisa cari lagi gue takut salah kalau ngejelasin yang ini terus di sini ada contohnya nih single application of trapezoidal rule jadi ini pakai cuman dua titik ya jadi kita cuman nge-estimate titik sini sama titik sini gitu nggak pakai dibagi-bagi kayak Newton codes tadi nah kalau kayak gini tuh kita cuman dapat titik yang sangat kecil ya dan errornya itu sangat besar di sini nah dan itulah fungsinya ketika fungsinya kita buat ngebagi-bagi bagian kayak Newton codes tadi jadi kita bisa meminimalisir bagian-bagiannya jadi kalau misalkan bagian-bagiannya tuh jadi diminimalisir jadi kayak gini ya
minimalisir jadi model tuh ini bisa ganti ya. Jadi gue bagi-bagi di sini, 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 sini gitu ya. Gue bagi jadi sini, terus ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini, terus ke sini gitu. Nah, yang errornya pun jadi di sini-sini doang nih. Nah, nah, errornya kan jadi kecil lah dibandingin kita ngebagi kayak gini. Jadi intinya itu gimana? Kalau misalkan hampir semua iterasi itu semakin besar untuk pendekatan numerikalnya, makin banyak pembagiannya, dia makin semakin akurat. Seperti itu. Terus ya buat rumusnya kayak gitu. Ah, ini dia nih. Buat ngitung errornya, kalian itu harus ngitung dari rumus aslinya berarti ya. Ini kan efeknya kita dapat nih sekian. Nah, buat ngitung error aslinya itu kalian ngitungnya turunan keduanya yang tadi terus dikaliin minus 1/12 dikali B min A pangkat 3. Nah, dari sini kita dapat errornya sangat besar ya. Sekitar 256%. Ya, gede banget lah. Ini kali 100% kalau misalnya kalian bingung dari mana 25%. Terus ini composite trapezoidal rule yang dibagi tadi, yang tadi gue bilang, dengan step tertentu ya. H itu step, jadi ada saatnya ketika stepnya itu diketahui gitu. Ketika step diminta itu H itu equal to step ya. Dan step ini adalah itu ya, B min A dibagi N. Sama dengan B min A dibagi N. Jadi misalkan stepnya itu misalkan N tuh mau berapa banyak ya? How many steps? Misalkan kalian mau ngitung dari 0,8 min 0 terus kalian mau nyari 10 step gitu ya. 0,8 per 10 berarti dia itu 0,08. Stepnya tuh tiap segini kan. Dari sini 0,08, sini 0,16, 0,4, 0,3 dan seterusnya sampai ke 0,8 sini. Kayak gitu. Terus dari sini kalian tinggal nyari hasil integrasinya aja, pakai rumus yang tadi. I sama dengan bla 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 bla. Terus di grouping ya. Karena tadi itu ada kata-katanya, kalian bisa grouping I dibagi H per 2 atau average height-nya dibagi sama rumus-rumus ini. Ya, dan kemudian kalian bisa dapat. Ini kan tadi kan dapat nih H per 2 average height-nya. Terus ini width-nya ya dan lain-lain. Kayak gitulah. Ini juga bisa pakai tabel karena kalian bisa lihat ini ada sum ya. Bisa pakai tabel. Atau ya kalau misalkan nggak boleh pakai Excel ya ngitung manual berarti. Pastiin kalian datanya nggak ada yang lewat aja sih. Teliti sih, soalnya kan kita kan yang bagian ini itu lebih banyak hitung-hitung tabel ya. Jadi pastiin teliti guys. Terus ini composite application after episode itu contoh aplikasinya. Kita kalau mau nentuin error kita harus tahu rumus fx dulu ya. Ketika nentuin error dari rumus trapezoidal rule ya. Terus kayak ini udah nggak ada. Nah, selanjutnya Simpsons. Simpsons itu sebenarnya itu pendekatan kalau tadi kan trapezoidal tuh dia linear ya. Kalau Simpsons tuh dia itu udah pendekatan non linear gitu. Pendekatan non linear untuk suatu parabola gitu. Nah, ketika kita menggunakan Simpsons itu ada dua rumus Simpsons ya. Jadi ada yang diketahui di sini ada Simpsons sepertiga sama Simpsons 3/8 gitu. Kalau sepertiga itu dia bakal ngasihin parabola. Kalau misalkan 3/8 tuh dia bakal ngasihin order 3. Gitu bisa di sini. Ini 3/8 terus ini order 3 gitu ya. Ini sepertiga ini 3/8, ini order 2 ini order 3 gitu. Buat rumusnya itu sendiri bisa dilihat di sini. Nah, buat errornya itu ya bisa dilihat ya, jadi jauh lebih kecil. Jadi nanti mungkin kalau nggak salah ada tabel ininya deh, besar errornya gitu. Terus h tiga
integration ya kalian masukin rumusnya aja ke yang ini sih ya. Simpson sepertiga rule can also be expressed fx0 sempat fx1 plus fx2 bagi 6. Kayak lebih simpel yang rumus yang ini sih. Lebih enak dilihatnya. Itu kan step ya. Nah, sedangkan stepnya itu kalian harus tentuin lagi di sini. Jadi langsung aja pakai rumus yang ini, rumus jadinya. Terus ini errornya, ya errornya itu sangat kecil ya. Min 1/90. Sedangkan yang tadi itu 1/12. Tuh. Ini 1/3. Kalau 1/8 jauh lebih kecil lagi nanti. Nanti kalian tinggal masukin rumus aja. Kurang lebih sama caranya. Terus sebenarnya function can be improved by dividing integration into a number of segments. Iya, ini juga yang tadi ya, Newton Codes-nya, pembagian segmentasinya. Ini tuh ya 2 titik berarti kalian membuatnya kalau misalkan dia bentuknya tuh parabola gitu ya model. Dan kalian tahu nggak ada titik yang bentuknya orde 3, kalian orde 2 terus gitu pembagiannya pas terus. Itu kan enak banget buat pakai Simpson Simpson soal kayak gini ya. Jadi dia itu bisa sangat kecil errornya kalau misalkan pas pemakaiannya. Ya bisa dilihat di sini juga errornya kecil ya. 1,07 buat pemangsanya yang tadi ya. Plus 0,2 plus 400. Mungkin ya ini yang tadi nih. Ya tadi errornya 34,9. Sedangkan yang ini itu errornya cuma 1% lagi. 16. Terus kalau misalkan dibagi-bagi jadi 1%. Nah, terus ini ada Simpson 3/8. Derivation of another can be fit. Ya, jadi ini buat roda 3. Rumusnya itu ya kurang lebih tinggal masukin juga. 3/8 itu dapatnya dari mana? Ini 3/8. Kalau misalkan 1/3 itu tadi dapatnya dia soalnya 1/3 gitu. Rumusnya itu dari 1/3 tadi. 1/3, nah ini H/3 gitu. Jadi dari situ dapatnya 3/8. Terus ya ini simplify-nya kalau hanya udah disubstitusi dan errornya tuh min 3/80 lebih kecil daripada tadi ya. Ya, ini buat pembagiannya. Jadi ketika kita pakai yang buat order 2, ini kan kita bikinnya kan parabola order 2 nih. Parabola order 2 kita pakai 1/3, terus ini dibagi lagi 1/3 lagi. Terus ketika kita pakai 3/8, ini kan grafiknya kan sebenarnya kan modelnya kayak gini. Nah, kalau misalkan di zoom grafiknya itu, nah kalau misalkan kita bagi dua gini, kan ini kan order 3 nih sebenarnya nih kayak gini nih. Ini order 3 dan yang tadi tuh di sini sebenarnya bisa pakai order 2 nih di sini. Sini bisa order 2 kalau misalkan kayak mau lagi. Terus di sini baru bisa kayak pakai order karena dia model kayak gini kalian bisa pakai order 2 sebenarnya. Order 2 sampai bawah. Sebenarnya enaknya pembagiannya lebih enak lagi kayak gitu. Ini 1/3, ini 1/3, terus ini itu order 3 ya. 3/8, terus ini 1/3. Kayak gitu buat ngebaginya. Ya mau nggak mau kalian pakai analytical inspection deh. Gue masih bingung juga kalau misalkan cara ngebaginya kita nggak tahu grafik analitik apa grafisnya tuh kayak gimana gitu sih. Terus si Simpsons 3/8 rule to integrate bla 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 bla. Ya ini buat penerapan 1/3 sama 3/8-nya gitu. Kalau misalkan dibagi-bagi antara 1/3 sama 3/8. Kurang lebih kayak gitu lah. Nah terus ini tingkat akurasinya tadi gue bilang. Ada trapezoidal, ada Simpson 3/3, ada 3/8, ada bull. Bull di sini rumusnya kurang lebih sama. Kalian masukin rumusnya dan jauh lebih panjang rumusnya.
kayak gitu. Terus trapezoidal with unequal segments, KH-nya itu berbeda-beda. Kalian juga bisa pakai kalau hanya berbeda-beda, cuman kalian perlu specify H-nya. Jadi kalian nggak bisa langsung pakai rumus jadi yang kayak gini nih. Kalian nggak bisa langsung pakai rumus jadi kayak gini. Jadi kalian harus bagi-bagi dari awal kayak gini per segmennya. Kayak gitu. Terus selanjutnya multiple integral nggak masuk. ODE ya selanjutnya. Iya, selanjutnya ODE. Ini nggak masuk. Selanjutnya kita nyari numerical differentiation atau ODE. Buat ODE itu sendiri sebenarnya cukup lebih mudah sih dibandingkan sama integration ya. Karena integration tadi kita harus membagi-bagi titik dan ketika kita harus menentukan penentuan kapan kita pakai sepertiga sama 3/8 kalau misalkan dibikin program di program tuh lumayan kompleks ya algoritmanya. Nah, ketika kita menggunakan numerical untuk ODE, gitu untuk ODE, yang bikin susah adalah di mana kita melakukan ODE. Kalau misalkan kita melakukan pakai perhitungan numerical di ODE, itu tuh yang paling sulit adalah ketika kita menggunakan step yang sangat besar atau yang sangat banyak, atau bisa dibilang iterasi yang banyak ya. Jadi ada saatnya ketika kita menggunakan menguji data yang besar dengan perubahan diferensial yang sangat kecil, maka di situ dibutuhkan dat iterasi yang sangat-sangat banyak. Nah, disitulah ketika disitulah masalah-masalah dalam perhitungan ODE itu biasanya terjadi itu di situ. Nah, jadi itu kembali lagi ke seberapa efisien codingan kita, seberapa efisien rumus yang kita gunakan dan metode yang kita gunakan itu udah tepat atau belum. Kembali lagi ke situ. Apakah metode yang kita gunakan itu udah sesuai dengan memori atau kekuatan komputasi yang kita miliki atau belum. Kemudian ini cara diferensiasi atau pertukaran yang udah dijelasin tadi. Ya, ini skip lah. Skip. Richardson exploitation itu nggak masuk. Kita kemarin tuh pakai RK ya. Partial derivative nggak masuk. Runskuta, mana Runskuta? Nih, Euler, Hun. Hun's method. Oke, jadi ada Hun yang kita pakai tuh ada Hun ya, Hun Euler. Kemudian ada midpoint method. Kemudian ada Runskuta method. K2 atau RK ya. RK itu ada banyak waktunya, ada RD2, RD2, RD3, RD4. Oke. Kemudian kita ke Hun dulu. Jadi buat metode Hun, pertama tuh kita harus mencari jadi kita bisa nge-note kalau misalnya slope-nya tuh awalnya tuh kayak gini ya. Slope, terus kemudian kita cari juga. Jadi ini tuh kayak sebenarnya diulang-ulang iterasinya. Jadi kita ngitungin slope berdasarkan step di sini. Kita nentuin slope, nanti kita dapat, terus habis itu kita nentuin titik selanjutnya melalui hitungin step dikali sama y ditambah eh sorry ini dimasukin ke persamaan yang memiliki dua variabel tersebut atau persamaan diferensialnya itu kita masukin terus dikali sama stepnya terus ditambah sama y itu adalah output y-nya hanya variabel y-nya saja atau variabel yang dependennya kayak gitu.
Nanti variabel yang dependennya itu bakal diulang-ulang terus untuk mencari. Sedangkan yang variabel independennya itu akan menjadi ditambah oleh step gitu ya. Gitu. Dia obtain average slope, kita dapat rata-rata slope-nya dan kita the average slope is then using Euler's method which is a corrector equation. Jadi di sini ada corrector sama ada predictor. Yang ini itu namanya predictor dan kemudian yang di sini itu corrector gitu. Mungkin dua rumus ini perlu kalian ingat buat metode Hem. Jadi kalian ingin aja. Jadi ini ada grafiknya, ada modelnya. Graphical representation. Jadi ketika kalian dapat ini, ketika dapat Y0, tuh kalian masukin ke rumus yang ini. Ditambah Y ini nanti bakal dapat output selanjutnya diulang-ulang terus ya. Ini loop gitu. Loop terus sampai kalian menentukan set final itu di mana atau berhentinya tuh di mana ketika error approximation-nya itu seberapa gitu. Ini rumusnya tadi yang prediktor sama errornya. Terus ini adalah approximation errornya. Jadi dia itu ya rumusnya sama. Uh, output selanjutnya dikurang output terdahulu dibagi sama output selanjutnya gitu ya dikali 100%. Itu buat approximation errornya, itu buat Hans method. Terus di sini ada contoh-contohnya. Kalian bisa lihat sendiri. Udah malam juga gue serak sorenya capek. Gue mungkin langsung lanjut ke metode midpoint aja. Oke. Nah, selanjutnya itu ada metode midpoint. Itu ya sama kayak tadi metode Hem. Itu adalah simplifikasi. Ya simplifikasi atau modifikasi yang sedikit lebih simpel dibandingkan metode Euler. Jadi kalau misalkan tadi itu kita itu menggunakan dua titik ya. Langsung menggunakan step tanpa ada titik tengahnya. Nah, kalau midpoint itu sama seperti namanya midpoint itu kita menggunakan titik tengah antara dua step gitu. Jadi kita nyariin titik tengah antara kedua step ini nanti itu baru pas di step selanjutnya itu kita baru ini T1 T2. Nah, di step selanjutnya kita bisa nyari slope-nya gitu. Jadi kan misalkan ada dua titik nih. Misalkan ini 3, ini 4 gitu. Nah, di titik 3 kita cari slope di titik 3,5 buat nentuin slope dari titik T1 ini. Nanti kita tarik garis yang sesuai dengan T1. Nah, nanti kita bisa prediksi dari situ. Itu buat prediktornya. Untuk midpoint method. Kemudian di sini ada prediktor sama apa namanya? Korektornya. Kalian bisa lihat juga ya buat caranya sendiri kurang lebih sama nanti bakal di apa namanya di kayak graphical yang kayak contoh representasi grafik gitu. Terus selanjutnya ada Runge Scooter atau RK. Rumus RK sendiri sebenarnya kalian cukup tahu aja teori dasarnya ini. Kalian tahu buat order 1 tuh dapatnya gimana, order 2 tuh dapatnya gimana, order 3 dapatnya gimana, order 4 dapatnya gimana. Buat ujian nanti kalian nggak usah nulis lagi ini. Cuman kalian perlu referensi aja ini beberapa. Kayak gitu. Nah, buat Runge Scooter yang second order method, itu tuh pertama itu tuh kalian tentuin kayak biasa kalian tentuin mana yang independen mana yang dependen kalian tulis terus kemudian kalian tentuin K1 mana yang K2 tuh yang mana. Nah buat yang K1 sama K2 ini rumusnya tuh given atau emang udah dari sananya gitu. Cuman yang perlu kalian tentuin itu yang variabel-variabel ini mana yang dependen mana yang independen tuh itu yang kalian pakai. Terus ya tinggal kalian iterasi juga kurang lebih sama caranya. Cuma bedanya kalau misalkan di metode-metode tadi tuh kita tuh apa namanya? Mungkin yang kalian takutin atau perhatiin besok tuh kalian mungkin kalau misalkan kalian bingung. Jadi Penmaster tuh ada yang bisa pakai RK, ada yang pakai Euler. Kalau yang pakai RK tadi tuh yang pakai RK tuh dia langsung rumus jadi kayak gini nih. Langsung rumus jadi kayak gini. Kayak K1 K2 terus kuta Penmaster. Kalau misalkan dia metodenya pakai Euler, dia tadi pakai prediktor sama korektor. Gitu. Jadi mungkin kalian besok kalau misalkan disuruh menggunakan metode Hun, kalian bisa tanya tuh ke bapaknya apa metode Hun yang make yang dari Runskuta atau metode Hun yang modifikasi Euler tanpa Runskuta gitu.
Nah, jadi kalian jelas juga cara kalian pakai metodenya itu yang mana gitu. Tapi kalau misalkan kalian takut nanya, ya nggak apa-apa deh. Sama sih gue juga takut nanya. Sama kalau misalkan jadi di posisi kalian kayak gitu. Ya intinya buat mungkin lanjut aja. Buat Transkuta intinya tuh kalian gunakan rumus-rumus ini ya. Kalian bisa menggunakan metode-metode dari modifikasi ular tadi, kenanya kan. Cuma kalian bedain di sini. Ini setengah, ini setengah. Intinya ini tambahin itu harus satu gitu. Ini kan 0 tambah satu ya. K1-nya 0, K2-nya satu. Satu. Ini yang ini setengah satu. Itu tuh dapat dari mana? Itu tuh dapat dari penurunan yang tadi. Penurunan rumus yang kedua ini. Nanti kalian dapat second order difference. Itu dari kedua rumus ini nanti kalian dapat A1 plus A2-nya itu harus 1, kemudian A2 plus 1 setengah, A2 Q11 itu sama setengah juga. Kalian dapat A1 itu sama dengan 1 min A2, dan P1 sama dengan Q11 sama dengan 1/2 A2 gitu. Jadi ini buat nentuin K1 K2 ini. Buat nentuin range quota, modifikasi Hermes itu kayak gimana. Kayak gitu. Paling kayak gitu sih. Kalau misalnya kalian disuruh nentuin misalnya kayak soal kemarin ya, kalian disuruh nentuin perbedaan atau compare dua method gitu kan, hand method dengan RK2 gitu, RK2 Ranskuta 2 ya. Kalian pakai yang pertama tuh pakai hand method yang Euler berarti, terus yang kedua tuh pakai Ranskuta yang hand gitu, RK2 yang hand yang ini. Paling yang masuk akal sih kayak gitu sih. Untuk ketiga metode ini sebenarnya sama-sama cepat ya hitungannya, cepat kalau pakai Excel maksudnya. Kalau nggak pakai Excel nggak cepat, cuman kalau misalkan disuruh cuma 2 iterasi cepet sih gitu. Paling kalian sering-sering berdoa aja kalian nggak kestan dulu selama ngerjain soal, kayak gitu sih. Kalian masukin dulu, kalian iterasi terus ya. Misalkan mungkin nanti gue kasih soalnya juga, soalnya gue udah seret banget ini buat bisa lanjutin lagi buat ngejelasin contoh soalnya. Gue selesai sampai fourth order range quota. Buat fourth order range quota itu kalian pakai kan order range quota ya, kalian di sini ada 4 k ya, 4 koefisien gitu. Nah, nanti itu kalian tentuin sama kayak di part 2. Kalian cari K1, K2, K3, K4. Terus kemudian kalian ulang lagi buat iterasi selanjutnya. Kalian cari lagi, eh, kalian cari K1, K2, K3, K4. Terus cari output Y selanjutnya. Terus kemudian output Y selanjutnya itu bakal dimasukin ke YI lagi atau Y inputnya. Terus kalian cari K1, K2, K3, K4-nya tadi. Nah, itu kan Y kan yang dependennya ya. Nah, kalau misalkan yang dependennya itu gimana? Yang independennya itu gimana? Yang independennya itu dia itu tiap step itu bakal ditambah. Misalkan hanya itu hanya 1 detik, misalkan awalnya 0 detik. Ketika dia 0 detik, ketika dia masuk ke iterasi berikutnya, berarti dia itu berarti 0 ditambah 1 gitu, berarti 1 detik gitu sih. Bentar, ada telepon masuk. Iya iya, bentar Vel, lagi ngerekam Vel, bentar. Oke, jadi eh ya lanjut. Oke, selanjutnya jadi kita tinggal ngitung aja, kita ulang terus-terusan nanti metodenya sampai kalian mendapatkan nilai yang kalian inginkan gitu. Nanti gue kasih contoh perhitungan gue juga deh. Nanti kalian baca sendiri aja. Ini ada contohnya juga di buku. Kalian pelajaran sendiri. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa tanya gue, bisa kalian PC. Gue nggak apa-apa sih, nggak kalian PC. Kalau misalkan gue lagi nggak sibuk bakal, atau gue lagi available bakal gue jawab pasti. Dan kalau misalkan gue ada salah, bisa juga kasih tahu ke gue. Kayak gitu sih. Itu buat ODE kurang lebih. Oke, sekian dari gue. Terima kasih. Gue mau minta maaf juga buat asis komnum ini itu agak ngaret ya. Misalnya gue asis komnum itu hari Sabtu kemarin. Tapi nggak tahu deh ini video bakal upload kapan, kayaknya Senin deh uploadnya. Maaf banget. eh Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mau juga gue ngejelasinnya kan buru-buru. Ini gue ngeros babnya banyak banget ya buat UTS. Gue pikir babnya dikit-dikit, ternyata banyak.
jauh lebih banyak daripada sebelum UTS. Good luck buat yang UTS hari Selasa offline, dan good luck juga buat yang UTS yang online. Semoga kita semua diberikan kecerdasan saat mengerjakan soal kamu. Jangan lupa kalian bikin cheat sheet-nya. Itu yang rumus-rumus penting aja dari buku ya. Sama dari PPT atau videonya Pak Aris. Kalau misalkan yang offline. Mungkin sekian dari gue. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa buat penggunaan variabel dan penggunaan tanda-tanda. Itu kalian ingat-ingat dari tugas-tugas Pak Aris kemarin. Dan hasil presentasi kemarin. Oke, sekian dari gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.